Shalom Ejen, sebelum memulai ibadah hari ini, kakak akan kasih tahu beberapa aturan agar ibadah kali ini berjalan lancar dan tetap seru. Pertama, persiapkan diri sebelum ibadah, pastikan Ejen sudah mandi dan berpakaian rapi ya. Yang kedua, Ejen perlu ingat bahwa sekalipun online, ini adalah ibadah. Jadi selama ibadah, kita tidak sambil makan, tiduran, atau main-main sendiri ya. Kita juga perlu fokus ketika mendengarkan firman Tuhan. Ketiga, tanyakan pada orang tua jika ada hal-hal yang tidak kalian mengerti selama ibadah ya. Oke Ejen, kalau Ejen sudah siap, kita akan mulai ibadahnya ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Kami mau memuji, kami mau menari, melompat buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Lima roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Bapa,ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Ku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Sebelum mendengarkan firman, sama-sama kita berdoa ya. Buka tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji namamu. Sekarang kami mau duduk diam. Mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Dari awal sampai akhir. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai Agents, gimana kabar kalian pagi ini? Pada sehat semua kan? Great! Nah sekarang saatnya kita dengerin firman Tuhan. Minggu kemarin kan kita belajar dari kisah orang lumpuh dan keempat sahabatnya. Kita belajar buat peduli sama teman-teman kita, sama orang yang ada di sekitar kita. Berdoa buat mereka, ngasih mereka semangat ketika sedih atau ketika sedang sakit. Supaya mereka paham bahwa kita mengasihi mereka dan Tuhan juga sanggup menyembuhkan dan menyediakan segala yang kita perlukan. Tuhan kita itu Maha Kuasa loh. Dia yang menciptakan langit, bumi, dan semua isinya. Dia mengasihi kita, sehingga sekalipun tahu kita ini berdosa, Dia tetap ingin menyelamatkan kita dari hukuman melalui karya penebusan Tuhan Yesus. Nah, selama Tuhan Yesus ada di bumi, Dia banyak melakukan mujizat. Hari ini kita akan belajar salah satu di antara banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Jadi waktu itu Tuhan Yesus lagi mengajar banyak orang. Di Alkitab tercatat ada sekitar 5.000 laki-laki. Kok cuma yang laki-laki? Yang cewek sama anak-anak gak ada ya? Ada, bahkan tokoh penting di cerita kali ini adalah seorang anak loh. Oh ya, kisah ini diambil dari Matius 14. Bisa juga dibaca di Markus 6, Lukas 9, atau Yohanes 6. Jadi semua penulis kitab Injil menuliskan kisah ini.
Berarti kisah ini penting banget dong ya. Oke, balik ke cerita. Tuhan Yesus mengajar orang-orang sepanjang hari. Terus pas udah mulai malam nih, orang-orang pasti udah lapar kan. Nah, murid Tuhan Yesus bilang biar Tuhan Yesus menyuruh orang-orang itu cari makanan di kampung terdekat. Tapi Tuhan Yesus malah menjawab, kamu harus memberi mereka makan. Nah, murid-muridnya bingung. Kan orang yang di situ banyak banget ya. Gimana caranya ngasih makan orang sebanyak itu? Terus ada anak laki-laki nih yang ngasih bekalnya ke salah satu murid Tuhan Yesus. Tahu nggak isi bekalnya apa? Ada 5 roti dan 2 ikan. Yes, cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus mengambil makanan itu, menengadah ke langit, mengucap berkat lalu memecah-mecahkannya. Tuhan Yesus kasih makanan itu ke murid-muridnya dan diterusin ke semua orang yang diisu. Dikasih lagi, diterusin lagi. Dikasih lagi, diterusin lagi. Gitu terus. Mereka kasih ke semua orang sampai semua yang ada di situ kebagian makanan. Dan ajaibnya, setelah semuanya kebagian, masih ada sisa 12 keranjang. Keren gak tuh? Keren banget. Nah, kita kan tahu ya bahwa Bapa kita di surga adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Ikan, tumbuhan, air, langit, bintang, matahari, semua Dia yang bikin. Jadi kalau cuma melipat gandakan 5 roti dan 2 ikan menjadi ratusan atau ribuan, bukan hal yang susah buat Tuhan. Sekarang bayangin 5 roti dan 2 ikan itu adalah talenta kita, skill kita, kepandaian kita, atau segala yang kita miliki di hidup kita. Kalau kita serahkan sama Tuhan, kita serahkan buat kemuliaan Tuhan, Dia bisa bikin talenta itu atau segala yang ada di hidup kita itu bekerja luar biasa. Bahkan kita bisa memberkati banyak orang. Misalnya nih, kalau agent ada yang pintar bikin video, coba deh bikin video yang memberkati orang lain, yang ngasih semangat ke orang lain, atau bikin video yang ngajarin tentang firman Tuhan, ngajarin tentang gaya hidup sehat. Ketika orang lain nonton, mereka jadi bersuka cita, jadi terinspirasi, bahkan bisa belajar firman Tuhan lewat video yang kita bagikan. Atau misalnya gini, kalian lihat teman di sekolah ada yang kelaparan karena dia lupa bawa bekal, dan kalian punya bekal yang lebih banyak. Kalian bisa sharing bekal kalian itu ke teman kalian. Nah, hari ini kita belajar dari si anak tadi untuk peduli dan peka pada keadaan sekitar kita. Kan dia tahu nih, Tuhan Yesus dan murid-muridnya lagi nyari makanan. Nah, dia kasih apa yang dia punya kepada Tuhan. Dan Tuhan melipat gandakan hal itu untuk ngasih makan 5.000 orang. Nah, kita belajar untuk peka juga pada keadaan sekitar kita, pada teman-teman kita, pada keluarga kita. Lalu, berikan apa yang kita miliki untuk memuliakan Tuhan. Bukan masalah seberapa banyak yang kita kasih ke Tuhan, tapi pertanyaannya, mau nggak kita pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat? Oke, firman Tuhan hari ini selesai. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh beribadah. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang keren banget. Kami belajar dari anak kecil tadi untuk peka terhadap sekitar kami. Kalau ada teman kami yang membutuhkan, kami membantu. Kami mau serahkan hidup kami buat kemuliaan Tuhan. Segala talenta kami untuk kemuliaan Tuhan, dan biar talenta yang kami miliki, hidup yang kami miliki ini dapat menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan mau lanjutin aktivitas kami. Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.